Sahabat-sahabat UT, apa kabar nih sahabat-sahabat UT? Pastinya sehat-sehat ya. Perkenalkan, saya Idham Dwi Wardana selaku host pada hari ini. Senang sekali rasanya kita bertemu kembali lagi pada hari ini di hari Jumat 14 November 2025 di episode 122 dengan tema pada hari ini, siap kuliah. Yuk ngobrolin cara jadi mahasiswa UT. Di sini sudah ada narasumber kami yang cukup luar biasa sekali. Yang pertama, yang paling cantik ada Ibu Ayu Liantianingsi Eskom, Kepala Subdiktorat Administrasi Kemahasiswaan pada DAK. Halo Ibu Ayu. Halo juga Mas Ida. Baik, silakan Ibu Ayu untuk disapa-sapa sahabat UT terlebih dahulu. Oh gitu, oke. Selamat siang, kita manggilnya apa? Sahabat Sahabat-sahabat UT. UT. Wah, ya. Oke, sudah masih segar ya hari ini masih ini udah siang, sebetulnya udah siang bolong 14. Waktunya biasanya kita ngantuk-ngantuk. Tapi ayo kita buka sedikit sebentar, kita colek, kita cari tahu tentang UT, sebuah kampus yang dimana kita bisa kuliah yang fleksibel, terjangkau dan pastinya negeri. Oke? Cukup luar biasa. Terima kasih ya Ibu Ayu untuk sambutannya. Lalu yang kedua ada yang sangat tampan dan gagah. Ada Bapak Dimas Triseptiana Sumarsono, SP, selaku sebagai pengadministrasi data registrasi. Halo Bapak Dimas. Halo, Mas Andra. Silakan Bapak Dimas untuk untuk sapa-sapa sahabat UT terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat UT. Bisa ketemu lagi di IG Live sama saya. Udah lama nggak IG Live bareng lagi. Mudah-mudahan dengan IG Live ini saya bisa membantu teman-teman ingin apa ya, sebagai mahasiswa itu caranya gimana sih gitu. Apa takutnya ada kendala-kendala teman bisa saya bantu. Baik, terima kasih Bapak Dimas untuk sambutannya. Di sini sudah banyak masuk sekali untuk dari calon-calon mahasiswa UT. Sudah banyak pertanyaan. Yang pertama di sini ada nanya, apa kabarnya Ibu atau Bapak hari ini? Alhamdulillah. Itu pertanyaannya pasti dong ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Ida. Mas Ida sendiri gimana? Alhamdulillah baik Ibu. Sudah lama kita nggak ketemu. Ya. Iya. Dipertemukan kembali Ibu ya. Pertemukan kembali. Baik. Untuk yang kedua, bagaimana kesibukannya saat ini, bisa diceritakan aktivasi saat ini yang sedang dilakukan Bapak Dimas dan Ibu Ayu? Siapa dulu saya? Kalau saya sekarang wawancara dengan Mas Ida. Ya, hari ini saya duduk di sini bersama Mas Ida. Kita ngobrol-ngobrol tentang UT, tentang penerimaan mahasiswa baru dan registrasi mata kuliah. Terkait dengan penerimaan mahasiswa baru dan registrasi mata kuliah, itulah tugas kami dalam ini saya memastikan bahwa calon mahasiswa itu bisa melakukan admisi pendaftaran, bahkan nanti sampai dengan registrasinya berjalan dengan lancar tentunya. Amin. Kemudian sampai juga kami juga bertugas sampai dengan nanti persiapan ujian. Dan pada saat ini ya teman-teman, untuk informasi, selain penerimaan mahasiswa baru dan registrasi, paralel dengan itu juga sedang persiapan ujian akhir semester ya. Benar. Nah, jadi itu juga bagian dari kami memastikan bahwa teman-teman yang sudah registrasi dan bayar bisa ikut ujian. Selain telah kemarin sudah ikut pembelajaran. Nah, itu adalah bagian dari kami memastikan semuanya berjalan sesuai dengan aturan dan lancar, insya Allah begitu. Baik. Kalau untuk Bapak Dimas? Sekarang sih masih sibuk validasi berkas-berkas calon mahasiswa nih yang sudah kayaknya setiap hari nggak habis-habis. Kesulitannya ada banyak. Kalau kesulitan sih nggak ada, masih standar ya. Tapi alhamdulillah dan mohon bersabar aja bagi mahasiswa yang misalnya baru melakukan registrasi pun kalau saya belum divalidasi ya, itu akan apa ya, akan antri. Tim kami juga terus memvalidasi yang setiap harinya itu kurang lebih sekitar antara 800 dan 700 NAC yang kita validasi. Kalau boleh tahu udah berapa berkas validasinya Bapak Dimas? Kalau kemarin saya cek itu kalau tidak salah udah hampir 33.000 ya. Wah, luar biasa. Yang sudah divalidasi ya. Kalau nggak salah kemarin saya ngeliat terakhir dari pas pembukaan tanggal 1 Oktober ya. Oktober sampai kemarin udah hampir 30 ribuan lah yang sudah divalidasi. Iya, jadi memang memastikan dari salah satu bagian dari memastikan bahwa lancar
kita salah satu yang kita pantengin itu harus jalan dengan benar juga. Di validasi kenapa memastikan bahwa berkasnya mahasiswa, berkas calon mahasiswa itu benar loh, bukan asal-asalan gitu ya. Sudah sesuai dengan persyaratannya. Betul. Baik, untuk selanjutnya kalau boleh tahu apa tugas yang diemban saat ini untuk Bapak Dimas atau Ibu Ayu? Atau saya tentunya tadi saya kebetulan saya tersebut sebagai kasubdit administrasi kemahasiswaan. Artinya yang menjadi tanggung jawab saya memastikan bahwa tadi proses pendataan mahasiswa dari mulai dia masuk, kemudian nanti dia pada saat dia registrasi itu bagian dari tugas kami, termasuk dari kegiatan-kegiatan mahasiswa. Kan selama ini mahasiswa kalau di perguruan tinggi bukan cuma studi-studi ya, tetapi ada kegiatan-kegiatan seperti tadi salah satunya di depan adalah OSMD, kemudian ada lagi, kemudian kayak kemarin bisa ada di sport seni, kegiatan-kegiatan di kemahasiswaan. Mungkin ada juga kegiatan apa ya kalau di daerah seminar-seminar kemahasiswaan. Salah satunya yang bagian kita cetak itu adalah kegiatan yang diemban kayak saya sebagai kasubdit kemahasiswaan, administrasi kemahasiswaan. Untuk Bapak Dimas, untuk saat ini yang tugas diembankan? Kalau saya tugasnya biasanya masih mengerjakan validasi NAC calon mahasiswa yang akan bergabung untuk kuliah di universitas terbuka, dan juga saya membantu membantu penyelesaian case-case yang ada dari mahasiswa atau dari UT daerah biasanya gitu. Jadi melalui ada yang dari WA group atau dari eskalasi gitu, saya akan membantu penyelesaian pekerjaan itu. Baik. Untuk selanjutnya, apa sih yang membedakan kuliah di universitas terbuka dengan perguruan tinggi lainnya? Untuk Ibu Ayu atau Bapak Dimas? Oke, boleh saya dulu ya. Izin tentang UT, Universitas Terbuka. Kalau sudah terbuka itu bukan terbuka di lapangan kita ya, tetap ada ruangan, tetap ada tempat ya. Kalau di UT jelas kebanyakan itu kita menggunakan studinya pembelajaran secara online. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga ada pembelajaran yang tatap muka. Jadi kan teman-teman calon mahasiswa bahwa di UT itu memang tidak ada 100% tidak duduk bangku, tidak pakai ruang dan kelas. Tetapi tetap ada juga fasilitas yang untuk tatap muka. Jadi notabene sebagian besar segala bentuk kegiatannya dari mulai admisi itu by online. Kemudian nanti pembelajarannya juga ada yang namanya tutorial online. Kemudian nanti pas ujiannya juga ada ujian yang online. Jadi basisnya memang kita online ya, yang terbuka. Kemudian satu lagi kita juga dosennya memang bukan dosen yang pure tatap muka, kecuali nanti ada program yang tutorial tatap muka. Nah itu nanti ada dosen sebagai dosen benar-benar orang dosennya, bukan AI ada orangnya. Kemudian dan kita dipegangi pembekalan untuk mahasiswa belajar menggunakan buku, modul ya, buku. Jadi setiap kali mahasiswa melakukan registrasi tentunya akan mendapatkan bahan ajar. Nah bahan ajar itu adalah modal utama mahasiswa UT untuk tadi belajar bisa menjadi sebagai pengganti dosen, karena akan dikuatkan dengan tutorial online ataupun nanti dengan tutorial tatap muka gitu ya. Dan kemudian di UT itu alhamdulillah belajarnya kan kalau yang namanya tutorial online pasti agak fleksibel, bukan agak sih, bahkan tutorial tatap mukanya pun kita pakai waktu-waktu di mana teman-teman mahasiswa itu bukan dalam waktu kerja atau bukan waktu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, tapi digunakan waktu seperti Sabtu atau Minggu begitu biasanya untuk tatap muka. Dan fleksibelnya lagi untuk yang ikut tutorial online tentunya kalau lagi sempat belajarnya pagi bisa pagi, kalau nanti bisanya malam ya malam. Dan kita kan waktunya cukup panjang ya, ada 8 pertemuan sekali tutorial online. Nah itu sih yang salah satu yang membedakan kita menggunakan hampir almost semuanya adalah online. Yes, kita satu lagi biayanya dong. Wah, benar. Itu penting banget, jauh banget dengan biaya-biaya dari PT-PT yang tatap muka konsepnya ya. Di sini biayanya alhamdulillah per semester kalau dihitung
Tapi sudah dapat bahan ajar, udah dapat modul gitu ya, dan nanti dapat layanan tutorial online gitu, dan nanti UAS juga. It's so easy. Oke, cukup luar biasa. Jadi kapan lagi untuk calon-calon mahasiswa UT sudah fleksibel, harganya terjangkau, ayo cepat untuk daftar di admisinya dan lengkapi berkasnya. Baik, untuk siapa saja yang cocok kuliah di UT? Apakah hanya pekerja atau bisa juga untuk lulusan SMA baru? Bapak Dimas? Oh, kalau misalnya yang cocok, semua cocok asal sudah lulus SMA ya. Apalagi yang kemarin wisuda itu kan ada wisuda yang paling tertua ya. Mereka dia aja masih sudah mempunyai gelar S2 dan S3 tapi masih ngambil S1 di UT. Jadi kalau saya rasa ya semuanya cocok dari dia. Apalagi sekarang UT itu sudah banyak peminatan dari yang lulusan SMA nih. Jadi misalnya teman-teman yang sudah lulus SMA pengen di UT ya karena negeri ya. Terus dia mungkin fleksibel waktunya, mau mengerjakan yang disebut tadi Bu Ayu bisa pagi, bisa malam, atau misalnya dia sudah bekerja atau belum. Tadi saya rasa ya cocok untuk semua yang penting sudah lulus SMA itu. Benar-benar. Kunci menambahkan. Jadi sebetulnya UT itu poinnya ada buat siapapun yang ingin belajar sepanjang hayat. Betul. Plus enaknya lagi kan kalau kuliah di UT buat mereka yang pebisnis, buat mereka yang punya kegiatan kegiatan samping ya, misalnya artis kah atau atlet kah. Nah, UT itu cocok banget buat kuliah. Apalagi pekerja-pekerja migran kan ada di luar negeri, kita juga ada beberapa misalnya saya mau kuliah di sana tapi mungkin biaya mahal, bisa aja kita langsung ngubungin ke UT di layanan luar negeri, itu sangat gampang. Jadi sudah terdaftar berapa di UT daerahnya Bapak Dimas? Kalau di UT daerah itu ada 39 dan satu layanan luar negeri yang hampir 50 negara nggak salah. Waduh, jadi jangan takut kuliah di UT karena UT itu ada di seluruh Indonesia Bapak Dimas. Temannya banyak. Dan satu di UT layanan negerinya. Baik. Untuk selanjutnya, bagaimana langkah awal untuk mendaftar jadi mahasiswa UT? Apakah prosesnya bisa dilakukan sepenuhnya online? Kalau untuk registrasi menjadi mahasiswa itu sangat gampang sih, karena semuanya sudah online. Jadi mahasiswa tinggal buka gadgetnya atau buka laptop atau buka PC, jadi bisa langsung masuk ke admisi stripsia.ut.ac.id. Nah situ mahasiswa bisa langsung mendaftar sebagai calon mahasiswa UT. Gitu. Oh, baik. Untuk pendaftarannya itu pada bertanya nih, untuk pendaftaran yang non RPL apa RPL itu bedanya seperti apa Bapak Dimas? Nah, kalau misalnya yang RPL dan non RPL itu biasanya itu pembedanya hanyalah biasanya yang non RPL itu yang masukan biasanya dari SMA. Wow. Kalau yang RPL dia itu sementara pernah berkuliah, udah D2 atau D3 atau pernah S1 yang ingat menambah ilmunya lagi menjadi S1 bisa mengambil dengan sistem RPL dengan perbedaan biayanya yang non RPL 100.000 dan RPL ditambah 300.000 jadi 400.000. Catatan juga untuk yang non RPL itu bisa saja sih dia mahasiswa, kan kita ada nih mahasiswa UT yang rajin banget kuliah, rajin banget daftar program studi yang berapa rentet itu ada 40 udah ngambil akuntansi, besok ngambil manajemen. Jadi kalau dia memang berminat yang non RPL dia maunya dari awal studi, jadi non RPL itu pasti dia studinya dari semester 1 sampai dengan semester akhir utuh 8 semester itu yang untuk yang non RPL. Kalau biayanya biaya awal aja ya Mas Dimas yang beda ya di admisinya saja. Tapi kalau biaya kuliahnya, biaya SKS per semesternya itu sama. Hampir sama. Baik. Untuk selanjutnya, bagaimana alur pendaftaran untuk program S1 di Universitas Terbuka, mulai dari memilih program studi hingga menjadi mahasiswa aktif? Bu Ayu atau Bapak Dimas? Bisa dua timpang ya. Pasti note-nya pertama teman-teman harus ingat bahwa kemana kita harus mengakses lamanya apa sih Mas kita? Admisi stripsia.ut.ac.id. Nah, itu dulu tuh. Nah, jangan lupa nih teman-teman, UT itu sekarang sudah ada sekolah vokasi. Nah, ada sekolah vokasi lagi. Nah, itu jadi di atasnya itu nanti ada sekolah vokasi, ada sarjana, ada magister, ada diploma. Jadi teman-teman bisa pilih dulu, baru ntar bisa memilih prodi isi data pribadi dan memilih prodi yang akan dipilih di Universitas Terbuka. Sebenarnya gampang sih.
karena semua dengan online dan menurut saya sudah jelas gitu di admisi itu, di aplikasi admisi itu untuk mahasiswa melakukan registrasi mahasiswa. Baik, berarti dibuka admisinya terlebih dahulu ya, Ya, admisi stripsia.ut.ac.id lalu buat akun pendaftarannya. Nah, jangan lupa dulu nih, berkasnya juga disiapkan dulu. Nah, Wah, untuk berkas-berkasnya? berkas-berkasnya itu biasanya untuk yang non RPL itu hanya dibutuhkan KTP asli ya, Baik. di scan. Kalau boleh difoto, tapi kalau mau diuploadnya itu di scan sesuai dengan KTP-nya. Dan misalnya dia foto pakai tangannya terlihat, atau dia fotonya mungkin di bawahnya mejanya terlihat. Jadi kan kalau misalnya sekarang tuh ada misalnya di foto bisa di crop ya. Jadi sesuai dengan KTP-nya. Nah, ijazahnya juga seperti itu. Ijazah itu kalau misalnya teman-teman sudah terdaftar di Kemendikbud, NISN-nya itu bisa melampirkan yang asli. Dengan syarat dilampirkan juga yang keterangan dari NISN-nya. Jadi dia emang terdaftar di NISN. Namun kalau misalnya belum terdaftar di NISN kayak mahasiswa yang lulusannya di bawah 2018 itu, nah tolong itu dilampirkan dengan ijazah dengan legalisir cap basah. Nah hanya perbedaannya di situ, dan juga ada keabsahan dokumen yang bisa di-download di ut.ac.id di formulir. Nah itu bisa di-download di situ, dan juga pas foto. Nah ini pas foto nih yang paling penting nih. Jadi karena kan pas foto itu nanti untuk IKTM ya, pas ujian. Jadi ketika ntar teman-teman mau ujian, jadi teman-teman punya IKTP digital. Nah itu adalah salah satu bukti bahwa teman-teman bisa mengikuti ujian juga atau KTP-nya gitu. Jadi bisa dilengkapi itu. Nah fotonya tuh harus 3x4. Nah sama juga di crop sesuainya. Jadi kalau misalnya dia pas foto yang difoto ya sesuai di foto dengan di crop sesuai fotonya itu. Jadi ya semua gampang kalau menurut saya. Untuk registrasi dan berkas-berkasnya nggak ada yang sulit. Tapi banyak yang bertanya nih, kalau misal pakai surat keterangan lulus atau untuk yang cap basah legalisirnya jauh dari sekolah, itu penggantinya seperti apa? Nah, jadi gini, kalau UT itu kan ada sistem 2 kali penerimaan. Baik. Di awal tahun dan di di pertengahan, maaf. Nah, kalau yang di sekarang nih, yang masa sekarang 25 genap ini, itu harus menggunakan ijazah asli. Kenapa? Karena untuk ijazah biasanya sudah terbit, ya kan? Nah itu jadi kita harus menggunakan ijazah asli. Nah untuk SKL itu hanya bisa digunakan pada masa 2026 ganjil nantinya, di pertengahan. Tapi bisa digunakan untuk SKL itu. Gitu. Jadi terus satu pertanyaan lagi tadi, kalau misalnya dia dapat tugas di Papua, sedangkan sekolahnya di Tangerang Selatan, itu bagaimana? Nah itu bisa koordinasi dengan dinas pendidikan daerah setempat. Itu minta cap legalisir cap basahnya, seperti itu. Baik, jadi solusinya ada 2 Ibu ya. Yang pertama itu bisa menggunakan SKL, lalu yang kedua itu untuk minta dinas pendidikan setempatnya. Iya betul. Baik. Untuk selanjutnya, syarat apa saja dan dokumen yang diperlukan disiapkan saat mendaftar di UT khususnya untuk calon Apa nih? Calon mahasiswa, calon mahasiswa. kali ya. Ya. calon mahasiswa S1. Calon Baik. mahasiswa S1 sama. Sama. Untuk yang RPL? Yang kalau yang RPL tadi detail ya. Kalau yang jelas awalnya awal sebagai mahasiswa walaupun RPL maupun non RPL harus pertama lengkapi dulu yang utamanya tadi ya. Yang utama tadi yang sudah disebutkan Mas Dimas. Dia KTP-nya harus ada, dia udah lulus SMA dulu dong, gitu ya. Kemudian fotonya juga yang baik ya, fotonya jangan asal foto, mungkin belakangnya background standar, jangan background lapangan bola, misalnya, atau di warung ya Bu. Atau di warung lagi ngobrol, kiranya itu foto biasa. Kalaupun selfie, karena kan sudah keren ya foto-foto tuh bisa pakai, mungkin jangan-jangan pakai AI juga bisa ya, dari yang dia nggak pede gitu silakan, karena fotonya itu nanti kan nempel di EKTM gitu kan, jadi sebaik mungkin. Kemudian nanti kalau dia sudah lengkap, nanti kan terus ada tuh tahapan validasi dari teman-teman DAK ya. Di validasi tahap pertama udah kan semua berkas sudah oke, kita dapatlah nomor induk mahasiswa. Oke, Anda sebetulnya sudah diterima sebagai mahasiswa UT overall. Tapi kalau Anda RPL
maka nanti akan ada link untuk masuk kembali ke laman admisi untuk melengkapi pemberkasan RPL-nya gitu kan. Di antaranya adalah tadi screenshot PD Dikti. Nah, Itu iya. satu penting banget. Kemudian ada CV. Ya Mas Dimas ya, Ya. apalagi? Izin, punten, Ada satu CV, lagi, Pak. ada Izin. terus transkripnya harus jelas. Oh ya, transkripnya Scan juga, transkripnya harus jelas. transkripnya Jadi yang bagus. jangan ngeblur atau jangan apa gitu kan. Karena penilaian RPL tuh ada salah satunya dari si transkrip itu. Nah itu yang si RPL. Nah untuk teman-teman yang RPL ini tahapannya belum selesai nih. Kalau yang tadi yang non RPL kan enak nih, udah dapat NIM, udah dia bisa langsung registrasi mata kuliah, langsung bisa nih mau pilih mata kuliah mau atau dia pakai paket tentunya. Tetapi kalau untuk yang RPL masih nunggu lagi selesai pemberkasan RPL-nya, akan ada lagi pengecekan dulu bahwa berkas RPL-nya udah oke belum sih, itu tahapan keduanya. Kalau udah oke, nanti akan lolos lagi ke Tahap yang ketiga. ke tahapan ketiga di fakultas. Tapi jangan salah, jadi teman-teman juga tetap harus hati-hati ngikutin sesuai dengan ketentuan. Di scan yang benar, CV-nya diisi di benar, tanda tangan juga tanda tangannya yang benar. Karena kalau enggak nanti tetap kita akan kembalikan. Akan ada informasi sebetulnya Berkas bukan belum lengkap. gagal ya, tetapi hanya tolong dong perbaiki berkasnya gitu ya. Nah nanti kalau udah untuk mereka yang sudah selesai tentu akan masuk ke tadi ke fakultas nih, udah ranahnya fakultas ke yang namanya kita bilang validasi atau verval tahap yang ketiga. Dimana dari substansinya itu teman-teman fakultas yang tahu bahwa oh ya ini enak ini memilih RPL skemanya transfer SKS. Tapi pas dilihat ternyata transkripnya kok transkripnya masih penggalan ya, belum utuh. Nah itu bisa saja oleh teman-teman fakultas akan dikembalikan, atau pas dilihat ternyata akreditasinya katanya harusnya kan tadi ada skin akreditasi ya, akreditasi hasil pelacakan dari fakultas menyatakan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh fakultas, bisa di-deny juga. Tapi jangan khawatir, itu kita bukan menggagalkan tapi minta tolong disesuaikan saja. Nanti lepas dari itu masih ada lagi nih RPL. Jadi memang kalau yang RPL ini agak sabar-sabar dikit ya. Udah panjang prosesnya. Panjang. Habis itu nanti ada yang terakhir, habis lolos nih dari P3 nanti masuk ke asesor. Akan ditentukan nih si mahasiswa ini pantas nggak sih semua mata kuliah yang diajukan itu dibebaskan atau diterima oleh kredit ya. Atau dia nanti bisa jadi masuk nih langsung diterima 5 semester. Wah enak kan. Kalau RPL memang yang RPL tuh kelebihannya adalah itu, yang apalagi yang paket ya, dia akan dibebaskan misalnya 5 semester 3 semester, maka dia besok registrasi langsung ke semester 6. Tinggal berapa sih? 6, 7, 8, tinggal 3 semester selesai gitu. Nah RPL kudu-kudu sabar. Kalau non RPL udah bisa langsung go on. Nah yang RPL tunggu sampai asesornya bilang sudah oke dan muncul dibuktikan dengan LKM yang sudah ada pembebasannya Mas Dimas ya. Nah teman-teman yang RPL nanti harus menunggu sampai keluar itu. Baik. Gitu. Kalau untuk CV, kalau CV kan banyak yang mahasiswa nanya, pengalaman kerja belum ada, itu penggantinya CV-nya seperti apa? Kalau untuk CV itu lebih baik sih menggunakan yang sudah ada di ut.ac.id yang Diunduh formatnya aja, udah ada formatnya formatnya, sebetulnya, oke. iya. Nah di situ bisa kalau misalnya teman-teman belum bekerja ya udah nggak usah Nggak usah ditandatangan, tangan. ditandatangan Iya, sama betul. pimpinannya. Namun kalau teman-teman yang sudah bekerja terus ingin mau kuliah ya ditandatangan dengan pimpinannya gitu. Misalnya kan di situ ada pilihannya status pekerjaannya apa, pekerja swasta, terus ASN atau bekerja di mana gitu kan, itu bisa ditulis, atau belum bekerja. Nah kalau misalnya belum kerja centang aja belum bekerja dan tidak usah ditandatangan oleh pimpinannya tapi ditandatangan oleh mahasiswanya. Oh baik, Jadi berarti sudah ada kalau- formatnya ya? Ya kalau formatnya menurut saya saran saya bisa menggunakan yang ada di web UT Web ya. di web Oh, UT. baik. Betul. Jadi tidak perlu khawatir, sudah ada formatnya untuk mengisi CV-nya. Baik, untuk selanjutnya, apakah pendaftaran dan registrasi di UT bisa dilakukan sepenuhnya secara online tanpa datang ke kampus? Bisa banget. Banget Emang kita semua. udah online ya. Semuanya serba full online. Full online. Jadi untuk yang pendaftaran, pemberkasan maupun pembelajarannya full online di admisi stripsia.ut.ac.id. Baik. Betul. Untuk selanjutnya, bagaimana pengakuan ijazah UT di dunia kerja? Apakah lulusan UT memiliki peluang karir yang sama dengan universitas yang lain? Iya, sama. Kita kan jelas UT negeri, itu satu. Nah, poinnya. Yang kedua, yang jelas
mahasiswa UT pada dasarnya pada saat dia sambil kuliah sebetulnya dia sudah bisa sambil bekerja, bisa sambil mencari pengalaman. Ditambah lagi sekarang ini kurikulum baru nih Mas, kurikulum baru tuh banyak banget yang isinya adalah praktikal, praktik. Jadi bobot studinya bukan sekedar teritorial saja, teori saja, tapi di sini ada prakteknya dan itu menjadi harga jual banget. Plus kita juga ada program-program seperti MBKM, di mana kan banyak beberapa prodi seperti program studi agribisnis itu sudah melakukan kerjasama dengan suatu PT untuk pemagangan misalnya. Nah, ada program-program seperti itu bisa diikuti oleh mahasiswa UT dan itu menjadi daya jual buat mahasiswa nanti keluar untuk mencari pekerjaan jika belum bekerja. Dan sangat-sangat yakin potensi daya jualnya cukup besar. Baik, kalau untuk meminta akreditasinya sudah ada berarti Ibu Ayu. Kita punya akreditasi. Oh baik. Untuk berarti untuk yang akreditasi ini bisa dicek ya Bu ya, untuk yang di websitenya Ya, di betul. ut.ac.id /akreditasinya. Akreditasi Baik. per prodi. Baik. Untuk selanjutnya, untuk calon mahasiswa yang masih ragu mendaftar, apa pesan atau motivasi dari UT agar mereka yakin untuk melanjutkan pendidikan tinggi? Kenapa ragu? Kenapa saya kenapa ragu? Yang jelas kan UT pertama tadi studinya itu bisa belajar di mana saja, kapan saja. Yang kedua, UT itu tidak melihat usia. Kalau saja mungkin usianya 15 tahun tapi dia akselerasi, yang penting tadi lulus SMA itu bisa. Bahkan sampai usia tuanya itu kan tidak ada batas. Bahkan kemarin kita pernah meluluskan mahasiswa dengan usia 86 apa 82, itu 8 artinya pokoknya di atas 80, itu oke banget kan. Kemudian kita punya bahan ajar yang cukup lengkap. Kalau teman-teman nanti bisa masuk ke UT ini ya, kita buktikan yang namanya modulnya UT itu gede sih, tebel, tapi isinya itu seperti kita berbicara dengan seorang dosen. Pokoknya isinya itu enak banget, keren banget. Kemudian ada tidak usah takut, kita juga selain apa tadi, walaupun kita dibilang tutorialnya juga online, tapi tetap ada bantuan-bantuan untuk tatap mukanya, tetap ada. Kemudian kalau ada kesulitan-kesulitan dari UT daerah, dari kita bahkan 15.024 ada channel-channel yang digunakan untuk membantu teman-teman studi di UT. Oke, dan satu yang paling akhir adalah biaya. Sudah pasti biayanya cukup terjangkau. Kalau per SKS-nya saja untuk yang non paket itu program studi itu yang paling murah 36.000. Dan semahal-mahalnya kita itu kalau nggak salah 85.000 itu untuk satu program studi yang cukup elit ya, seperti sains data, kemudian sistem informasi, PWK, itu memang program studi yang cukup berbobot ya. Tetapi kalau dikalikan tetap aja 8 itu jumlahnya atau total biaya akan dikeluarkan nggak akan mencapai 5 juta per semester, jauh banget. Paling itu kita pakai main tuh 1.500.000, 2 juta itu mentok, itu sudah satu semester untuk rata-rata 5 mata kuliah. Nah segitu izinya dan easy banget. Kalau bala bantuan tentu saja kita ada 15.024, kemudian ada teman-teman yang UT daerah untuk membantu teman-teman untuk belajar atau untuk studi. Kemudian kita juga ada klinik kayak klinik ujian, ada konsultasi di UT daerah. Jadi pos-pos untuk membantu teman itu cukup banyak dan cukup besar. Oh baik, jadi tidak perlu ragu untuk sahabat-sahabat UT. Untuk yang masih ragu silakan untuk langsung saja untuk daftar di UT. Baik, selanjutnya di sini sudah banyak masuk sekali dari Instagram calon-calon mahasiswa UT yang sudah mendaftar ataupun masih kepo-kepo dengan UT. Yang pertama ini, halo admin, saya sudah melakukan pendaftaran kuliah jalur mandiri online sejak hari Sabtu. Tapi sampai sekarang data saya belum divalidasi. Mohon bantuannya untuk pengecekannya. Nama Sasabila Intana Jari. Lalu untuk nomor registrasinya 252043053, program studi S1 Hukum. Oke, Kalau ini cek sih, ya, kita cek ya. Kalau ini sih tadi Hasilnya? saya sudah cek sih sudah tervalidasi. Oh, Jadi bisa sudah dicek ada. lagi aja email mahasiswa dan langsung bisa masuk ke My UT-nya dan
bisa langsung registrasi Iya. mata kuliah. Arti ini RPL atau tidak Mas Dimas? Ini non RPL ini. Nah, kalau non RPL seperti saya tadi bilang, berarti kan teman-teman mahasiswa ini sudah mendapatkan akun e-kampus ya. Ya, sudah. Nah, teman-teman mahasiswa yang mahasiswa baru, kalau nanti sudah dapat NIM, nanti akan ada informasi untuk masuk ke laman MyUT menggunakan e-kampus, yaitu nim@ekampus.ut.ac.id. NIM-nya nanti akan dikirimkan, akan tercapai di sini. NIM-nya berapa tadi Mas? Harusnya sudah tahu nih teman siapa namanya? Salsabila. Salsabila. Nah, NIM-nya adalah 057 781 859 dari Nah. UT Bandung. Nah, itu NIM-nya. Kemudian pasti saya yakin sudah dapat e-kampus. Pakai NIM tadi sekian @ekampus.uc.ac.id untuk masuk ke MyUT. Kemudian passwordnya menggunakan, kalau nggak, itu akan dikirim rahasia dong. Nanti teman Mbak Sasal harusnya sudah dapat itu. Silakan segera masuk ke MyUT lalu lakukan registrasi mata kuliah. Ya, Mbak ya. Segera. Baik. Untuk Salsabila sudah tervalidasi dan selamat bergabung di UT untuk Salsabila bergabung, International. Salsabila. Yeay, UT. Baik, untuk selanjutnya dari akun Ahmad. Saya sebelumnya sempat daftar jenjang pendidikan di D3 perpajakan. Nah, saya mau ganti ke jenjang pendidikan S1 akuntansi. Apakah bisa? Bisa. Gimana Mas Dimas? Kalau ini bisa ya Mas Ahmad ya. Syaratnya? Jadi Iya. syaratnya Mas Ahmad menghubungi UT daerah tempat Mas Ahmad daftar, karena dibutuhkan itu syaratnya pertama form untuk pengunduran diri yang harus ditandatangan oleh pejabat ada di UT daerah, daerah. manajer atau yang ada di sananya gitu. Jadi membutuhkan itu nanti disampaikan dari UT daerah ke DAK biasanya, dan kita proses untuk pengunduran diri, dan Mas Ahmad bisa langsung ganti jurusan lagi, admisi kembali tapi ya. Admisi lagi Bikin tapi admisi ya. lagi, tapi dengan ganti NIM jadi ya. Iya, dapat jadi NIM ganti- baru. Dapat NIM baru lagi dan bisa langsung ganti jurusan ke akuntansi. Gitu. Jadi untuk akun Bapak Ahmad di sini silakan untuk datang langsung ke UTDR-nya untuk perubahan jenjang pendidikannya untuk tersebut. Baik, untuk selanjutnya dari akun @nabila, bagaimana cara pindah program studi pada saat pendaftaran? Nah, sama berarti ya pertanyaannya nih sama Pak Ahmad tadi, datang ke UT daerah terus mengajukan untuk program studi tapi dinonaktifkan dulu nih ya. Oh, Tapi mungkin boleh kita lihat juga yang dari Nabila ini Mas Dimas, dia bilang mungkin saat pendaftaran kalau ya kondisinya ini Nabila ini apa nih, sudah dapat NIM atau belum? Ya betul. Kalau masih NAC bisa dilakukan bisa oleh lah. Mbak Nabilanya. Nah, bisa dilakukan sendiri sama Nabilanya ya. Kalau belum dapat nomor induk mahasiswa. Jadi masih enak aja gitu Mas Diam. Tapi kalau sudah misalnya dapat NIM tapi belum registrasi, bisa juga ngajuin ke UT daerah. UT daerah juga. Dan gak usah dinonaktifkan. Jadi bisa aja misalnya, tapi dengan syarat pindahnya itu misalnya dari akuntansi ke manajemen. Tapi kalau mau pindahnya dari akuntansi, saya mau jadi guru, pindah ke 118 pendidikan guru itu baru bisa tidak ya, bisa. itu harus mengundurkan Karena diri. ada berkas yang berbeda gitu. Jadi Betul. kalau mau pindahnya ya misalnya dari hukum, dari manajemen ke akuntansi gitu. Jadi yang sesama non pendas ya. Oh baik, berarti kalau dari luar pendas itu tidak bisa. Nah, tidak bisa. Oh, baik. Jadi untuk kali ini dari akun Nabila, mohon konfirmasinya apakah sudah dapat NAC atau NIM-nya untuk kali ini ya? Ya, betul. Baik. Iya, betul. Kalau NAC bisa dilakukan Sendiri. oleh Mbak Nabila yang sendiri, tapi kalau misalnya dia sudah jadi NIM, melapor ke UT daerah untuk melakukan perubahan. Untuk tersebut dari akun Nabila, untuk kali ini konfirmasi kembali ke 15.024 atau tidak ke UT daerahnya. Baik. Untuk selanjutnya ada akun @jaki. Saya belum mempunyai akun e-kampus sehingga tidak bisa login MyUT. Lupa paspor akun e-kampus sehingga tidak bisa login ke MyUT-nya. Nah, Ini bisa langsung mahasiswa telepon ongoing Bu, ya? Iya, Ongoing ongoing. aja ya? Oh, bisa kontak itu ke 15.024 15.024 gitu untuk meminta bantuan Akses di akun ya? aksen. Baik. Ya, reset akun gitu aja segera sekarang gitu. Baik, jadi untuk yang dari akun Bapak Jaki nih, apabila kesulitan untuk tidak bisa login, silakan untuk call center dihubungi ya 15.024. 15.024. Baik, untuk selanjutnya dari akun @putri, saya mau tanya validasi tahap 1 dan 2 terkait mata kuliah pengganti, mata kuliah pilihan tidak bisa diregistrasi Kalir dan TAP, bagaimana caranya?
Nah, ini juga ambigu nih, izin. Akun Putri. ya. Ya, bertanya tentang validasi tahap 1 dan 2, tiba-tiba kemudian langsung masuk ke registrasi. Dah. Kan kalau dia pendaftaran berarti validasi tahap 1 dan 2 ini sepertinya dia RPL anak ya? RPL ya. Oh, Ya, si Mbak Putri ini sepertinya sedang melakukan pendaftaran RPL. Kalau kita baca di atas ya, di pertanyaan pertama yang di atas tentang validasi tahap 1 dan tahap 2, artinya Mbak sedang proses RPL, benar? Kalau Mbak Putri sedang mendaftar sebagai RPL, tentunya ada langkah tahap 1 di mana pemberkasan umum itu sudah oke. Nanti akan lanjut ke tahap 2 untuk pemberkasan validasi pemberkasan berkas-berkas RPL-nya begitu. Nah, kalau sudah semuanya karena RPL, berarti kan semuanya harus lengkap dulu sampai nanti akhirnya diakui oleh fakultas mata kuliah assessment dulu gitu ya. Nah, itu jawaban untuk validasi tahap 1 dan tahap 2. Kemudian yang pertanyaan ini tentang registrasi terkait registrasi mata kuliah pengganti. Kalau ngomongin mata kuliah pengganti ini adalah untuk mahasiswa yang ongoing. Bukan mahasiswa baru tentunya. Kalau mahasiswa yang baru masuk, terutama yang mulai dari yang kemarin 2025 ganjil, itu tentunya tidak akan ada masalah, tidak ada kata-kata mata kuliah paket pengganti karena mereka murni menggunakan kurikulum baru ya. Kalau yang jadi angkatan 2025 ganjil sampai besok dan seterusnya nanti itu registrasinya menggunakan murni kurikulum baru. Tetapi kalau Mbak Putri ini adalah mahasiswa angkatan 2024 genap misalnya kemarin ya, pada saat registrasi 2025 ganjilnya adalah semester 2. Nah, ini terkena yang namanya mata kuliah paket ganti atau mata kuliah paket pengganti paket pengganti mata kuliah. Udah dah itu. Wadah. Kita bolak-balik ya saya. Poin ya di kurikulum baru ya ada gitu ya, ada mata kuliah yang paket pengganti betul. Jadi idealnya kalau sejalan mata kuliahnya akan disesuaikan dengan mata kuliah paket pengganti yang sudah teman-teman fakultas tata sedemikian rupa. Jadi tidak akan ada yang hilang atau tertinggal. Artinya kalau saja mata kuliah semester kemarin ya semester 2, sekarang dia semester 3. Di semester 3 itu ada satu mata kuliah yang sudah rasanya sudah dia tempuh pada waktu dia di kurikulum lama, itu otomatis di registrasi yang baru itu akan muncul di bawah. Jadi kalau kita bayangkan pada saat si mahasiswa nih Putri melakukan buka MyUT, kemudian masuk ke registrasi mata kuliah. Kalau dia paket, dia akan muncul di atasnya adalah mata kuliah paket kurba, tapi di situ akan tertulis nanti sudah ditempuh atau belum ditempuh, sudah ditempuh. Nah, yang kata-kata sudah ditempuh, ya Mas ya, tempuh. Nah, di bawahnya nanti akan muncul mata kuliah yang penggantinya itu. Nah, ini kalau dibilang mata kuliah pilihan tidak bisa dipilih, atau mata kuliah terkait mata kuliah pengganti, mata kuliah pilihan. Ya, tetap saja harus dipilih mata kuliah itu. Mata kuliah pengganti adalah mata kuliah pilihan. Tolong tetap dipilih mata kuliahnya, diambil saja begitu. Ikuti sesuai dengan di laman di aplikasi registrasinya ya. Kemudian tidak bisa registrasi. Jangan-jangan belum. Kalau ini untuk mahasiswa semester harusnya semester akhir ya, semester 7 untuk mahasiswa non Pendas, tapi semester 8 untuk mahasiswa Pendas biasanya. Nah, itu syaratnya satu. Pertama harus sudah dianggap memenuhi syarat ikut TAPS dulu. Dimana syaratnya adalah tentunya total SKS-nya kalau nggak salah itu N-35 atau biasanya total SKS itu minimal 110 sudah ada, dan IPK-nya minimal 2,0. Kalau besok naik sih. Jadi siap-siap aja, besok itu agak naik ya dari 2,0 jadi 2,5. Jadi ayo dong ya, studi sebaik-baik mungkin agar TAP-nya bisa ikut. Dan TAP ini besok itu kalau Mbak Putri besok registrasi memang tidak ada karil. Karena karil kan sudah nggak ada ya, tapi dia merupakan sudah berganti menjadi modus dari TAPS. Di mana TAPS itu ada tadi artikel ilmiah, ada UKT, ada proyek, ada skripsi. Nah, itu pilihan modus, bukan wajib ya. Jadi nanti kalau memenuhi syarat nih Mbak Putri sudah kelihatan nanti registrasi mata kuliah, kemudian akan muncul pilihan dari TAPS. Nah, nggak usah dipilih semua, satu aja. Tapi tadi syaratnya IPK-nya harus minimal
2,0 tuh sekarang, tapi besok siap-siap 2,5 harus baru bisa ikut atau nanti aplikasinya muncul TAPS-nya begitu Mas Indra. Oh baik. Jadi untuk akun Putri dicek kembali untuk persyaratannya SKS-nya ataupun IPK-nya. Kalau sedianya Mas lagi Mbak Putri ini adalah adalah mahasiswa-mahasiswa yang sudah ongoing terakhir gitu kan. Oh baik. Untuk selanjutnya dari akun Alfian, saya tidak bisa melakukan registrasi mata kuliah ulang. Yang pertama itu tidak bisa melakukan registrasi karena sistem error seperti Salam. SIPAS mata kuliah kosong, Oke. mata kuliah muncul tapi tidak bisa dibuat billing, mata kuliah pengganti tidak ada keterangan sudah ditempuh semua, dan terakhir mata kuliah masih semester lalu. Coba sekarang. Borongan ya, Bu. Coba sekali lagi, coba sekarang. Nah, ini pasti kan kemarin. Jadi memang kami sempat menahan beberapa. Jadi nggak harusnya kita bukakan di awal-awal November. Tetapi ada satu dua lain hal seperti tadi ada kata mata kuliah paket pengganti. Nah, itu sedang dalam proses penataan fakultas. Jadi daripada nanti salah, kami tutup masih kami tutup. Hari ini harusnya bisa. Jadi akun Alfian coba sekarang. Nah, kita mau tahu nih kabarnya sekarang nih. Apa nih? Udah nongol belum gitu. Ini kalau ada NIM-nya bisa kita coba nih ya Mas Dimas ya. Coba ada bocorannya nggak sih gitu ya. Kalau SIPAS mata kuliah kosong kayaknya udah LMS ya, Bu. Udah lemes dong ya. Oh, serem banget gitu. Bisa milih mata kuliah sendiri ya, Bu. Tambah Iya, bisa ini makan betul. Baik. Bisa ini. Jadi untuk yang Alfian untuk dicoba kembali lagi untuk registrasi mata kuliahnya. Dia. Untuk selanjutnya dari akun Melnisri, jurusan S2 di UT, apa saja untuk kali ini? Nah, untuk jurusan Jurusannya? yang S2 di UT itu yang pertama itu ada Magister Studi Lingkungan. Baik. Yang kedua ada Manajemen Perikanan, ketiga Magister Administrasi Publik, ketiga Magister Manajemen, keempat ada Magister Pendidikan Dasar, Yep. Magister Pendidikan Matematika, terus Magister Pendidikan Bahasa Inggris, dan Magister Pendidikan anak usia dini. Dan yang ada paling baru itu ya Bu, Magister Hukum ya Bu, yang Hukum beberapa yang baru kemarin. semester ya. Ya, baru beberapa semester. Baik, kalau untuk yang pendaftaran S2 ini sudah ditutup atau masih dibuka? Sudah ditutup untuk saat ini. Oh, untuk baik. proses S2. Jadi untuk akun Melnisri, untuk pendaftarannya silakan pendaftarannya dilanjutkan di semester berikutnya untuk gabung di UT untuk S2-nya. Iya, betul. Nggak lama lagi. Ditunggu. Betul. Nggak lama lagi Nggak dibuka. lama lagi buka. Untuk tanggalnya? Paling sekitar Maret atau Februari itu udah nongol lagi, kita buka lagi. Udah sih. Jadi akun Melnisri Februari udah buka, betul. Februari atau Maret ya Bu ya? Baik, untuk hal tersebut silakan untuk pendaftarannya S2-nya di bulan Februari atau Maret. Baik, untuk selanjutnya dari akun Fitri Ani _225, lulusan S1 Manajemen ingin ambil S1 Akuntansi. Apakah menggunakan program reguler mahasiswa baru atau gimana? Asik. Ini Masih bisa juga dengan Mas. RPL ya, Bu, ya? RPL sih nanti ya, tapi Ya, tetap jadi- aja tadi kamu ya, juga tapi cerita ya. hanya untuk mahasiswa RPL ini hanya nggak bisa nih kalau dia lulusan S1 semua mata kuliahnya dipindahin ya. Jadi hanya 70%. Nah, 70%. Iya, 70%. Nah, tapi tergantung lagi dari asesmennya nanti yang menilai RPL-nya. Jadi sebenarnya bisa aja pilih dari S1 Manajemen ingin ambil S1 Akuntansi dengan menggunakan program RPL. Jadi bisa diproses. Baik. Jadi untuk akun Fitri silakan untuk melakukan pendaftaran untuk RPL tersebut dan melengkapi berkas-berkasnya. Lalu untuk selanjutnya dari akun Naya.as, Hai Kak, administrasi dan ada minat CPNS, harus ambil prodi dan jurusan apa? Wah, dia minta saran ya. Kasih saran untuk dari akun Naya. Minat CPNS. Dia ingin CPNS ambil jurusan Harusnya sih apa? dengan dirinya ya, Bu. Enggak. Iya, minatnya besok kalau ini CPNS-nya apa dulu? Jangan-jangan Ya. CPNS-nya sedang CPNS di kehutanan. Apa Nah, maksud di iya. Kementerian Kehutanan? Berarti kan harusnya ngambilnya mungkin kita punya apa sih teknik ini? teknik nggak ada, Bu ya. Agribisnis barangkali Ya, atau PWKL PWKL ada ya. gitu ya. Nah, kalau nanti ini kan CPNS, nah kalau nanti diterimanya di Kementerian Pendidikan Tinggi kayak sekarang banyak sih kalau kita ya manajemen kemudian akuntansi ada. Oh, baik. Ilmu pemerintahan. Dulu pemerintahan ada. Terus nanti kalau misalnya ternyata diterimanya di kejaksaan berarti ngambilnya ilmu hukum. Kita juga udah ada ilmu hukum juga ada S1 dan S2-nya. Terus apa lagi?
Kalau beliau ternyata guru ya, jelas ada guru kita di P3K sini. ya, Bu, bisa ikut P3 juga P3K. bisa. Betul, lepas P3K berarti guru nanti ada, kita pendidikan juga ada buka kan. Pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan kimia, bahkan pendidikan guru sekolah dasar sama pendidikan guru PAUD ada. Nah, tergantung ini di mana maunya sih, Mbak. Oh baik. Jadi untuk akun Naya tergantung ibu dari akun Naya ini ingin daftar CPNS-nya di jurusan apa nantinya. Baik. Untuk selanjutnya dari akun P_Indah Larasati, Kak, info beasiswa S2 apakah ada? Kalau beasiswa S2 ada tapi masih melalui UT daerah. Oh, Ada kerja sama daerah UT. Jadi siapa akun tadi? Si Indah apa? Indah ya, akun Indah. Silakan coba kontak ke UT daerah setempat, ditanyakan adakah slot atau informasi untuk beasiswa S2-nya. Oh baik. Jadi untuk dari akun Indah, silakan untuk konfirmasi ke UT daerah yang didaftarkan apakah ada beasiswanya atau tidaknya. Baik, untuk selanjutnya dari akun Buni_250199, apa bisa UT mengizinkan calon mahasiswa yang akan lulus sekolah berkuliah secara online? Ya harus Ditanya dulu ya. lagi. Lulus dulu sayangku. Jadi misalnya masih Itu kuliah dia, SMA masih dengan kuliah masih ya. kelas 3, Dah, kelas 3. ketika Wah. masih SMA. Masih SMA akselerasi kali maksudnya dibilangnya. Kalau ini sih nggak bisa. Lulus dulu ya. Jadi kakaknya harus lulus dulu SMA, harus memiliki ijazah minimal Miliki ijazah SKL. SMA. Kan. Oh, SKL berarti ya. Iya, Jadi harus SKL selesai ya. dulu SMA-nya baru kuliah. Pertanyaan lucu sekali dari akun. Hebat sih. Boleh. Semangat Bu, Semangat banget, alhamdulillah. Luar Dia sudah biasa. mulai UT udah tahu dong gimana serunya di UT kesannya ini. Dari akun Buni kami akan tunggu setelah akun dari Buni tersebut sudah lulus ya. Iya. Baik, untuk selanjutnya dari _Patiyaga. Halo Kak, mau nanya kalau ngambil jurusan FKIP apa harus surat pengantar dari sekolah juga? Kalau pengantar yang dimaksud mungkin surat keterangan Keterangan mengajar mengajar Bu. kali ya. Nah, tapi kan sekarang FKIP itu ada yang pre-service. Betul. Jadi tidak usah membutuhkan surat Keterangan mengajar. Tapi kalau kakaknya dia sudah mengajar minimal 1 tahun bisa ngambilnya in service. Jadi melampirkan itu surat keterangan mengajar itu. Jadi misalnya kalau misalnya sekarang penerimaannya ini kan kita di awal tahun ya, di 2026. Jadi minimal 1 tahunnya itu dia mengajar di Januari di 2025. Oh, Itu jadi memiliki pengalaman mengajar dulu selama 1 tahun. Namun kalau misalnya kakaknya belum mengajar baru 6 bulan, baru 3 bulan, bisa ambil aja yang pre-service. Jadi yang tidak membutuhkan surat keterangan mengajar. berarti tergantung dari akun Patiyaga apakah punya surat keterangan mengajar selama 3 bulan bisa ya 3 bulan. Bisa bulan yang pre-service. Oh, Yang pre-service kalau itu Mas, yang 3 bulan. jadi untuk tersebut tergantung dari akun Patiyaga apakah sudah punya surat keterangan mengajar atau tidaknya. Lalu untuk selanjutnya dari akun Husnul_Alfarabi. Kak, untuk sastra bahasa Indonesia itu pre-service dengan non bedanya berapa? Oh, pre-service dan in service kali ya. Mungkin kakak kasih urusan dari Husnul in Kalau berarti. ini mungkin bukan sastra Bu ya, untuk pendidikan. Pendidikan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adanya. berarti. Ya, untuk pendidikan bahasa Indonesia yang pre-service dengan in service. Nah, bedanya itu nanti pada saat antara semester 4 atau semester 5. Biasanya kalau in service itu adanya praktek kerja mengajar PKM. Tapi kalau yang pre-service itu nanti ada mikro kredensial ya. Ada yang praktek kerja di sekolah, di lapangan. Satu lagi yang tadi, apa itu? Saya lupa, mikro kredensial. Pokoknya pendidikan mikro. Jadi ada 2 program studi dan itu mata kuliah yang berbeda antara yang pre-service sama in-service. Pembedanya di situ. Dan kemudian nanti pada saat ujian akhir TAPS-nya juga beda. Kalau yang TAPS-nya skripsinya TAPS-nya yang in-service itu akan jatuhnya skripsinya harus dari PKP kalau nggak salah ya. Sementara yang di pre-service itu karya ilmiah sama UKT kalau nggak salah. Jadi ada beda di situ. Pembedanya adalah pada kurikulumnya. Jadi kalau bayarnya tetap sama. Mungkin beda biaya juga kali, bedanya berapa biayanya gitu Bu ya. Iya kayak. Baik, jadi bedanya itu hanya kurikulumnya saja ya.
mata kuliah. mata Mata kuliahnya. kuliahnya. Ada Baik. beberapa mata kuliah pembeda di pre-service dan in-service. Oh, baik. Dikit sih. Jadi baik. Untuk selanjutnya dari akun Umi_Salma, saya dari S1 Pertanian akan mengambil penyertaan PG PAUD. Kira-kira masa pendidikannya berapa lama? Wah, ini sama nih Bu sama saya. Pendidikannya S1 pertanian. Satu pertanian nih Mas. Pengen jadi guru Pengen jadi- anak usia dini. Oh. Ya tadi tergantung aja dari dia mengambilnya dari asesmen nantinya berapa. Baik. eh, Tergantung dari fakultasnya. Ya, Jadi dari fakultasnya fakultasnya. sih memang. Jadi berapa mata kuliah yang dibebaskan? Ada yang bebasnya 5 semester atau bedanya apa bebasnya 4 semester, ada juga yang bebasnya 6 semester, itu tergantung dari asesmennya. Jadi coba aja dulu daftar di RPL-nya UT, nanti diikuti prosesnya sampai tahap akhir. Baik. Iya. Jadi untuk dari akun sebelumnya silakan untuk konsultasi terlebih dahulu juga bisa ya ke fakultasnya. Bisa kan, kalau nggak ke UT daerah dulu, saya mau ngambil ini, ntar mungkin di sana ada dosen dari prodi tersebut. Baik. Sudah tidak terasa di penghujung acara, sebelum kami menutup acara pada hari ini, kami akan membacakan hasil polling-pollingnya. Yang pertama hasil pollingnya, udah siap kuliah atau masih bingung mau kuliah? Sudah siap banget, 66%. Luar biasa. Sahabat-sahabat UT tepuk tangan. Lalu yang masih 34% masih cari kampus yang fleksibel. UT. Gini lagi, fleksibel UT. Fleksibel UT full online semuanya, ayolah daftar di UT. Bisa. Lalu untuk selanjutnya, tahu nggak sih di UT bisa kuliah dari mana saja? 35% serius bisa gitu. Lalu iya, Ya. aku udah tahu 65% luar biasa. Udah paham. Sahabat-sahabat UT. Yeay. Dan untuk selanjutnya mau daftar S1 di UT, kamu udah tahu caranya belum? 52% belum tahu, jelasin dong. Lalu 48% sudah gampang banget kok online semuanya. Yang belum tahu segera untuk cari tahu bisa dihubungi call center Halo UT-nya 15.024 ataupun datang langsung ke UT daerahnya. Betul. Atau coba buka gazetnya, langsung klik ya admisi.sia.ut dah, atau klik UT aja ID. Yes. Tinggal Banyak tuh buka. informasinya lengkap banget di ut.so.id. Mungkin kalau misal, tapi saya mau ngomong gitu, coba aja Ya, telepon. coba Di telepon 15.024. 15.024. Jadi untuk tersebut cari informasinya, banyak sekali informasinya bisa Iya. di YouTube. Atau sekalian saya mau datang ke UT Pusat, mau lihat-lihat kampusnya. Bisa, betul, Bisa benar juga. ya, Mau datang lihat ya, lingkungan, berkunjung bisa ya. aja datang. Bisa. Karena Betul. di sini ada ada PLMA-nya ya, pelayanan mahasiswanya ya, untuk informasi. Baik. Jadi yang untuk yang belum tahu segera mencari tahu informasinya tentang UT. Untuk selanjutnya daftar di UT bisa dilakukan 100% online loh. Kamu lebih suka caranya? Yang pertama 71% online biar fleksibel, luar biasa untuk Oke, cara-cara sahabat udah UT. keren banget ini. Terima kasih. Lalu yang kedua datang langsung biar sekalian tanya-tanya juga mungkin luar ini biasa. Pengen tahu UT yang mana ya kampusnya Iya, ya? betul, Apa, betul. apa ntar, ini online bohongan kali kampusnya. Ya bohong nggak kali, ada. bohong. Kampusnya nggak ada, hilang. Kampusnya nggak ada, ternyata Ada. Di Jakarta Bener. ada. Lihat coba aja jalan dari depan sampai danau bagaimana. Kalau di UT. Mungkin tertarik, wah ini gede banget. Gede kampusnya. banget. Nah, jangan lupa di UT daerah juga kan itu bukan cuma UT daerah, nanti dikiranya di apa Mas di toko-toko kecil enggak. Ya, bukan- Coba bukan main di ke toko, UT bukan, daerah, bukan. UT Jakarta, UT Bogor dan Gedungnya lihatlah juga keren, gedungnya keren. juga kampus yang luar biasa. Coba ditengok ya. Apalagi di UT Pusat kan banyak Benar. apa hijau gitu. Iya. Kalau Iya. kata waktu itu teman saya pernah cerita kayak di luar negeri gitu. Modelnya dia masuk Adem. UT, adem gitu. Banyak ruang terbuka hijau. Bisa Saya lari coba juga, aja, coba. jogging juga Iya, bisa, benar. mancing juga bisa. Ayo Nah, mana? nah, Untuk selanjutnya pollingnya kuliah jarak jauh, kamu lebih suka belajar lewat 70% tutorial online dan video Nah, pembelajaran cocok. luar biasa. cocok. Lalu yang Cocok. 30% buku modul dan bahan ajar cetak. Yes, Luar nah, biasa juga. dosen. Baik, Kuat-kuat sudah banget ya. cukup luar biasa yang online maupun yang online buku bahan Luar ajarnya. biasa, betul banget. Baik, sudah tidak terasa di penghujung acara dan sudah kami bacakan untuk polling-polling untuk sahabat-sahabat UT. Terima kasih banyak. Sebelum kami menutup acara pada hari ini, kami informasikan pendaftaran sedang dibuka untuk mahasiswa baru jalur non-RPL dan jalur RPL. Bisa untuk daftar langsung melalui laman websitenya
admisi stripsia.ut.ac.id. Untuk tersebut, sebelum kami tutup acara pada hari ini, sebelumnya dari Bapak Dimas atau dari Ibu Ayu, ada pesan-pesan untuk sahabat-sahabat UT-nya? Aku dulu coba. Baik, silakan. Oke sahabat-sahabat, waktunya kuliah fleksibel bersama kampus negeri yang mendukung semua kalangan untuk terus belajar tanpa batas. Luar biasa, terima kasih Bu Ayu. Dari Bapak Dimas. Ya, bagi yang masih ragu, tadi kan dari bahan yang masih ragu, ayo coba buka lagi admisi stripsia.ut.ac.id atau bisa datang ke UT UT daerah bisa. atau UT pusat untuk saya mau tahu informasinya ini apa aja, kuliahnya bagaimana. Segera diregistrasikan dan saya tunggu untuk saya validasi berkas. Iya. Kami tunggu di UT. Ayo bersama-sama. yang sudah bergabung, selamat bergabung di UT semuanya. Baik, sahabat-sahabat UT, sekian bincang di episode 122 pada hari ini. Bertemu lagi di episode yang akan datang. Sampai jumpa sahabat-sahabat UT. Bye.